Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Deti Mulyani Asterina, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Selanjutnya, visi guru penggerak yang saya miliki adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu membiasakan siswa menerapkan perilaku 5S di sekolah. Tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana agar siswa terbiasa berperilaku sopan dan santun di sekolah? Apa yang harus saya lakukan agar dapat menerapkan 5S di lingkungan sekolah? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan penerapan kebiasaan 5S di sekolah? Tindakannya adalah mendiskusikan dengan guru lain langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menerapkan 5S di lingkungan sekolah, membuat perencanaan program pembiasaan, memberi contoh teladan yang baik, dan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk mewujudkan penerapan pembiasaan 5S di sekolah. Langkah yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, mengapa anak sering berkata kasar dan kotor kepada teman? Mengapa anak kurang ramah ketika bertemu dengan gurunya di sekolah? Adakah sekolah lain yang sudah berhasil menerapkan pembiasaan 5S dengan baik? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah memberikan nasihat yang baik ketika menemukan siswa yang berkata kasar dan kotor, mencari tahu penyebab anak kurang ramah ketika bertemu dengan gurunya, dan mencari tahu dan mencatat bagaimana sekolah lain berhasil menerapkan pembiasaan 5S dengan baik. Langkah ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan saya setelah melihat anak sudah melakukan perbuatan baik? Apa saja perilaku yang dapat mendukung anak berperilaku baik? Hal apa yang membuat anak berperilaku baik secara berkesinambungan? Dan kebiasaan baru apa yang saya harapkan kepada anak setelah mereka berperilaku baik? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, memberikan reward, kemudian memberikan motivasi, meyakinkan siswa bahwa berperilaku baik itu ada manfaatnya, melakukan pembiasaan berperilaku yang baik, dan mempraktikkan kegiatan-kegiatan praktik yang baik. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah awal yang harus dilakukan untuk meningkatkan perilaku baik kepada siswa? Tindakan apa di sekolah yang mendukung siswa dalam meningkatkan perilaku baik? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mewujudkan penerapan pembiasaan 5S di sekolah? Dan upaya apa yang dilakukan kepada peserta didik yang belum menerapkan pembiasaan 5S di sekolah? Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan pembiasaan karakter yang baik kepada anak, menyusun strategi pembelajaran yang berintegrasi dengan perilaku budi pekerti yang baik, berkolaborasi semua warga sekolah untuk mewujudkan penerapan pembiasaan 5S di sekolah,
dan memberikan nasihat kepada peserta didik yang belum menerapkan kebiasaan 5S di sekolah. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk selalu berperilaku baik menerapkan 5S? Kapan usaha mewujudkan kebiasaan 5S ini akan mulai dilakukan? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mewujudkan penerapan kebiasaan 5S? Dan bagaimana strategi penerapan kebiasaan 5S terhadap peserta didik dilakukan? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat slogan-slogan atau gambar-gambar yang berkaitan dengan penerapan kebiasaan 5S dan menempelkannya di sekitar lingkungan sekolah. Mengadakan penyambutan peserta didik dengan menyambut kedatangan mereka di depan gerbang sekolah. Guru menjadi suri teladan yang baik bagi peserta dalam menerapkan kebiasaan 5S di sekolah dan menerapkan strategi pembelajaran yang terintegrasi dengan perilaku budi pekerti yang baik di kelas. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.